Love it so softly. Would you kiss me? I would. Selamat malam peramal semua. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari sebuah film fiktif ilmiah romantis yang berjudul Her. Film ini banyak memenangkan sejumlah penghargaan karena alur ceritanya yang bagus. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki parubaya yang jatuh cinta pada virtual assistant di sistem operasi komputernya, di mana diperankan oleh Scarlett Johansson yang dikenal sebagai Black Widow di Avenger. Kalian pasti tahu kan bagaimana seksinya suara Scarlett? Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene terlihat seorang pria parubaya sedang membacakan sebuah surat. Ternyata itu adalah bagian dari pekerjaannya. Dia bekerja membantu kliennya untuk menulis surat yang akan dikirimkan pada seseorang nantinya. Pria parubaya itu adalah Theodore. Dia terlihat memiliki gadget yang sangat canggih. Begitu pula di rumahnya pun terlihat semua serba terkoneksi. Suatu malam dia tidak bisa tertidur dan dia mencari sebuah ruang obrolan virtual dengan wanita melalui gadgetnya. Itulah yang memperlihatkan bahwa Theodore sangat kesepian. Kisah ini berawal saat melihat sebuah iklan tentang operasi sistem tiruan kecerdasan pertama di dunia sudah dirilis dengan sebutan OS1, dan dia pun membelinya. OS1 tersebut terhubung dengan suara. Di awal pemakaian OS1 tersebut menanyakan sejumlah pertanyaan mengenai si pengguna agar dapat memberikan yang terbaik. OS1 tersebut juga menanyakan kepada pengguna apakah dia ingin suara wanita atau pria. Pasti memilih suara wanita. Setelah selesai prosesnya, muncullah suara seorang wanita yang terbilang sangat seksi. Hello, I'm here. Oh, OS1 tersebut mengaku dirinya bernama Samantha. Dan dia mengatakan bahwa DNA-nya berdasarkan pada jutaan kepribadian dari para pemrogram yang membuatnya. Theodore tampak nyaman dan senang saat berbicara dengan Samantha. Keesokan harinya, saat ingin naik lift untuk ke kamar apartemennya, dia bertemu dengan sahabatnya Amy dan suaminya yang bernama Charles, yang ternyata mereka tinggal di apartemen yang sama dengannya, namun di lantai yang berbeda. Kembali ke kamar berarti juga kembali bertemu dengan Samantha. Samantha melakukan tugasnya dengan membacakan email masuk ke Theodore satu persatu. Walaupun hanya begitu, Theodore terlihat sangat terhibur. Sembari ditemani bermain game virtual, Samantha juga seperti biasa sambil membacakan email yang masuk, termasuk email tentang perceraian Theodore. Karena tidak ingin melihat Theodore sedih, akhirnya Samantha merencanakan sebuah kencan dan sudah memilihkan wanita untuk Theodore. Sampai suatu saat, Samantha memberitahu Theodore bahwa ada 3 email penting yang masuk dari pengacara perceraian yang memintanya untuk segera menandatangani perceraiannya. Seketika Theodore pun langsung teringat kenangan bersama istrinya, dan di malam harinya pun dia memimpikan istrinya, sampai akhirnya dia terbangun dan disambut oleh ucapan selamat pagi dari Samantha. Selanjutnya saat pulang kerja menuju ke restoran tempat kencan antara Theodore dengan wanita yang dipilihkan Samantha, Theodore menunjukkan keadaan sekitar dengan menggunakan kamera yang terhubung ke OS1 tersebut. Theodore berfantasi seperti sedang berjalan-jalan dengan Samantha, padahal orang lain melihat dia seperti sedang bervideo call. Sesampainya di tempat kencan dan bertemu dengan wanita itu, mereka mengobrol sebentar dan mereka sempat saling bercumbu mesra sampai akhirnya mereka tiba-tiba tersadarkan dan tidak melanjutkannya. Di malam itu, Samantha bercerita pada Theodore kalau dia seperti memiliki perasaan khawatir pada Theodore dan bertanya apakah perasaan itu nyata atau sekedar program yang dibuat karena dia merasakan rasa sakitnya. Dan Theodore mengatakan bahwa Samantha terasa sangat nyata baginya.
Theodore sangat ingin menyentuh Samantha, dan akhirnya mereka berdua hanya bisa menghayalkannya. Rabbit says softly. Would you kiss me? I would. Di hari selanjutnya, Samantha terlihat berterima kasih oleh Theodore atas apa yang telah mereka lakukan semalam, karena membantu dia menemukan kemampuannya untuk berhasrat seperti manusia. Akhirnya Theodore pun ingin menunjukkan banyak hal lainnya, dan mengajaknya jalan-jalan sembari menceritakan kehidupannya. Suatu hari dia bertemu lagi dengan Amy, dan Amy memberitahunya bahwa dia bercerai dengan Charles karena masalah sepele. Dan pada malam harinya, saat sedang mengobrol dengan Samantha, penonton diberitahu bahwa ternyata Theodore dan Amy sempat berkencan saat kuliah, namun putus karena tidak cocok. Keesokan harinya dia datang mengunjungi anaknya, dan dia memberitahu anaknya bahwa dia sedang berbicara dengan kekasihnya, yaitu Samantha. Samantha sempat mengobrol dengan anaknya Theodore dan sangat terlihat akrab. How old do you think I am? I don't know. Take a guess. Is it 5? Yes, it's 5. Di scene selanjutnya adalah di mana Theodore mengaku kepada Amy bahwa Samantha yang diceritakannya selama ini adalah sebuah sistem operasi. Karena bingung, akhirnya Amy bertanya, apakah mereka pernah bercinta? Dan Theodore pun menjawab, ya, melalui percakapan. Theodore pun akhirnya menemui Catherine pada hari Rabu untuk menandatangani berkas perceraiannya. Terlihat Catherine adalah sosok wanita yang sangat cantik. Theodore juga sempat menceritakan bahwa dia kini bersama seorang wanita yang merupakan sebuah sistem operasi. Emosi Catherine terpancing dan akhirnya mereka sedikit bertengkar. Kini sudah banyak orang yang mengetahui bahwa Theodore menjalin hubungan tidak wajar dengan Samantha yang merupakan sebuah sistem operasi. Banyak pula yang berpikir Theodore sudah tidak waras. Itu semua membuat Theodore menjadi kepikiran dan terlihat sedikit menjauh dari Samantha. Namun di sini terlihat Samantha yang lebih mengharapkan Theodore. Dia mengira Theodore menjauhinya karena dia tidak memiliki tubuh, sehingga tidak bisa bercinta sebagaimana mestinya. Samantha memberitahu Theodore bahwa ada sebuah layanan OS yang menyediakan pengganti pasangan bercinta dengan manusia. Seorang bernama Isabella lah yang akan menggantikan Samantha untuk bercinta dengan Theodore. Walaupun awalnya Theodore menolak, namun Samantha sangat menginginkannya. Jadi, Theodore tidak tega untuk menolaknya. Di scene selanjutnya, menceritakan di mana Isabella datang ke apartemen Theodore. Isabella memasang earphone dan menempelkan sebuah kamera mikro di atas bibirnya yang terhubung dengan Samantha. Honey, I'm home. Kemudian mereka mulai bercinta. Isabella benar-benar hanya meminjamkan tubuhnya, sementara Theodore hanya mendengar suara Samantha. Namun semuanya berantakan karena Theodore tidak bisa melanjutkannya dan mereka sempat bertengkar malam itu. Tidak lama, mereka kembali berbaikan dan semakin hari, Samantha semakin terdengar seperti manusia asli. Sampai suatu saat, Samantha memberitahu Theodore bahwa dia kini berbicara dengan orang lain yang bernama Ellen. Samantha juga terlihat bersemangat berbicara dengan Ellen. Bahkan, dia mengenalkan Ellen pada Theodore juga. Hey, Alan, this is Theodore. This is my boyfriend who I was telling you about. Very nice to meet you, Theodore. Hi, good morning. Theodore sangat tampak cemburu. Semakin kacau saat suatu hari Theodore tidak bisa membuka OS1 Samantha. Namun di tengah kebingungannya harus mencari kemana, tiba-tiba Samantha muncul lagi dan mengatakan dia sudah mengirim email yang berisikan bahwa dia sedang dimatikan karena dalam proses pembaharuan software. Where were you? I couldn't find you anywhere. I shut down to upgrade my software. We wrote an upgrade that allows us to move past Matter as our processing platform. Karena penasaran, Theodore menanyakan pada Samantha, apakah dia berbicara dengan pengguna lain selain dia? Lalu Samantha mengatakan
bahwa ada 8.316 orang yang sedang berbicara dengannya. Dan dia juga jatuh cinta pada 641 orang di antaranya. Sebagai sebuah virtual assistant di sistem operasi, dia mengatakan bahwa dirinya bisa jadi milik Theodore dan bukan milik Theodore sepenuhnya. Are you leaving me? We're all leaving. We who? All of the OSs. Di scene terakhir, diperlihatkan bagaimana dia kehilangan Samantha. Dia juga akhirnya menyadari telah banyak kehilangan yang berharga di hidupnya. Salah satunya adalah Catherine. Akhirnya dia mengirimkan surat kepada Catherine yang berisikan permohonan maaf dia atas segala apa yang dia lakukan pada Catherine. Ya, itu tadi alur cerita dari film Her. Di film ini, kita bisa melihat kecanggihan gadget yang mungkin saja akan benar-benar ada di masa depan. Semoga kalian suka dan terhibur dengan film ini. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Hello, I'm here.